Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu para calon jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Haji Mukti Apan akan berbagi tips terkait dengan persiapan keberangkatan kita menuju ke tanah suci, terutama yang terkait dengan pakaian apa saja yang harus kita persiapkan dan obat-obatan beserta hal-hal lain yang perlu barangkali kita persiapkan sebelum kita berangkat menuju ke tanah suci. Perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum kita berangkat menuju ke tanah suci, kita harus tahu terlebih dahulu kita akan berangkat di bulan apa. Karena ini akan terkait dengan pakaian yang akan kita persiapkan. Karena di sana, di Mekah dan Madinah itu ada dua musim. Yaitu ada musim dingin dan ada musim panas. Nah, kalau kita berangkat di sekitaran bulan Agustus, itu biasanya sedang musim panas. Dan bahkan mungkin puncak-puncaknya musim panas. Antara 45 sampai 46 atau 47 derajat. Sementara kalau kita berangkat di bulan Desember atau Januari itu puncaknya musim dingin. Nah, tentu pakaian yang akan kita persiapkan berbeda ketika kita berangkat di bulan Desember tersebut. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan keberangkatan saya di bulan Agustus. Insya Allah pada tanggal 16 Agustus 2023 nanti. Dan karena Agustus ini bulan musim yang panas, maka pakaian yang akan persiapkan tidak terlalu tebal tentunya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pertanyaan kepada kami, pertama ketika proses manasik beberapa hari waktu yang lalu, kira-kira pakaian apa saja yang perlu dibawa, berapa jumlahnya, termasuk hal-hal lain seperti obat-obatan dan lain sebagainya yang kira-kira perlu untuk kita bawa. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan barang-barang yang akan kita masuk ke dalam koper besar. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan, biasanya kita dari Karapel, terutama ini dari Zapatur, itu akan dapat beberapa perlengkapan, terutama ini koper besar, ada koper kecil juga ada, dan juga tas selempang ada bantal lehernya, dan juga ada salnya. Dan mungkin ada baju seragam dan lain sebagainya, buku doa, buku panduan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin ada pecinya. Sementara kalau ibu-ibu biasanya itu ada mukenanya, ada jilbab dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips atau pengalaman tentang barang apa saja yang akan kita masuk ke dalam koper yang besar. Karena koper besar ini akan kita letakkan di bagasi. Ya. Baik, yang pertama, nah ini di depan saya ada dua koper. Dan ini semuanya didapat dari Travel. Sama ini satu tas selendang. Nah, sekarang barang-barang apa saja yang akan kita masukkan ke koper yang besar dan juga barang apa saja yang akan kita masukkan ke dalam koper kecil ini yang nanti akan kita bawa ke dalam pesawat dan juga apa saja yang akan kita taruh di dalam tas selempang ini. Baik, yang pertama kami akan jelaskan terkait dengan barang-barang yang akan kita bawa dan kita masukkan ke dalam koper yang besar ini. Nah, baik, terutama untuk yang pertama yang untuk bapak-bapak dulu, biasanya bapak-bapak sudah dapat
kain umroh dari rapelnya masing-masing. Nah, ini kain umroh baru, masih ada bungkusnya, langsung masuk ke dalam tas. Karena biasanya kalau umroh yang 9 hari itu langsung ke Madinah. Kecuali kalau kita langsung ke Jeddah dan kemudian langsung ke Mekah, jangan ditaruh di dalam koper yang besar ini, mungkin ditaruh dalam koper yang kecil. Karena kita perjalanannya ke Madinah terlebih dahulu, maka ini kita bawa. Dan kain ihram ini sudah bersih, tidak perlu dicuci. Kalaupun mau dicuci, jangan pakai sabun atau wangi-wangian. Nah, kita taruh paling bawah. Nah, kemudian yang kedua, ya kalau memang Bapak Ibu punya, bawa ini, karena ini tidak ada dari rapelnya. Saya ini beli sendiri, karena saya ingin pakai sabuk, lebih aman. Nah, silakan bawa sabuknya. Nah, selanjutnya yang kita persiapkan adalah pakaian selama kita di sana. Nah, kebetulan saya di bulan Agustus ini mengambil yang 9 hari. Ya, 9 hari itu 2 harinya dalam perjalanan, 3 hari di Madinah, dan 4 hari di Mekah. Nah, pakaian apa saja yang harus kita persiapkan selama kita berada di Mekah, di Madinah dan juga di Mekah, dan juga dalam perjalanan. Nah, yang pertama tentu pakaian sehari-hari. Nah, untuk pakaian sehari-hari saya biasanya Bapak Ibu membawa sekitar 6 setel baju. Nah, kalau saya biasanya 3 baju koko dan 3 jubah. Nah, biasanya kalau saya selama di sana sering pakai jubah, nah oleh karena itu saya bawa 6 pasang, minimal 6 pasang untuk 9 hari. Dan juga jangan lupa kalau kita pakai jubah nanti ada celana khususnya. Atau boleh juga pakai sarung. Nah, yang kedua, celana. Ya, celana ini perlu juga kita bawa. Kalau saya biasanya 2 sampai 3 setel ya. Karena biasanya untuk dalam perjalanan, sama di dalam pesawat, waktu pergi ataupun waktu pulang nanti, ya kita bawa saja sekitar 2 atau 3 boleh persiapan. Kemudian selanjutnya kain sarung. Nah, untuk kain sarung ini, kalau saya biasanya bawa 2 pasang, karena nanti biasanya akan dipakai pada saat kita ke masjid dan ketika kita pakai baju koko. Jadi lawannya baju koko ini biasanya kalau saya pakai sarung. Boleh 2 atau bisa lebih. Kemudian selanjutnya pakaian tidur. Nah, untuk pakaian tidur biasanya saya bawa baju kaos minimal 3 setel, minimal, bisa lebih. Nah, 3 setel saya bawa baju kaos dan termasuk training untuk kita tidur, istirahat. Jadi kita tidak pakai jubah atau tidak pakai sarung, pakai training. Karena kita tidurnya berbarengan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kita masukkan ke sini, kita atur sedemikian rupa sehingga koper kita kelihatan rapi. Kemudian tidak kalah pentingnya, ini handuk. Handuk kecil saja. Meskipun ya tidak bawa juga tidak apa-apa, karena biasanya di hotel itu sudah dipersiapkan. Tapi kalau saya biasanya bawa yang kecil saja. Takutnya dalam perjalanan darurat, kita ingin mandi dan sebagainya, sementara kadang-kadang hotel belum siap. Nah, kita sudah ada persiapan sendiri. Dan juga ada sajadah kecil biasanya. Nah, ini juga kalau mau bawa boleh, kalaupun tidak apa-apa. Karena kita selalu sholat di masjid, itu sudah ada sajadahnya dan bagus, empuk malah. Dan ini persiapan. Kalau di Mekah itu kadang-kadang kita terlambat untuk masuk ke dalam masjid, kadang-kadang sholat di depan hotel, kalau di pelataran, panas, sehingga minimal untuk tempat sujud kita bawa saja kalau memang ada. Kemudian, nah ini tidak kalah penting adalah pakaian dalam, celana dalam dan baju dalam. Nah ini agak diperbanyak. Kalau saya biasanya untuk 9 hari, itu jangan kurang dari 7 sampai 9 setel. Karena pakaian dalam inilah yang paling sering kita
ganti, termasuk baju dalamnya dan celana dalamnya. Dan kita masukkan ke tempat dalam khusus, dalam plastik atau paper bag seperti ini, sehingga mudah kita untuk mencarinya. Ya. Selanjutnya, ini karena ini kaos kaki, persiapan saja biasanya kita pakai pada saat kita dalam perjalanan di pesawat, itu cukup dingin. Makanya saran saya di pesawat itu usahakan pakai sepatu Bapak Ibu ya, karena ya dingin sekali di dalam pesawat itu. Kalau kita pakai sepatu, pakai kaos kaki, insya Allah akan sangat terasa nyaman. Bawa saja 2 atau 3 pasang, 3 setel ya. Nah kemudian karena saya berangkatnya di bulan Agustus dan itu sangat panas, mungkin nanti kita akan city tour keliling kota Madinah. Nah saya biasanya bawa topi juga, persiapan. Ya, termasuk nanti kacamata hitamnya dibawa. Tapi bisa ditaruh di koper yang kecil. Nah ini saya taruh sini saja. Dan juga peci. Nah biasanya kita sudah dapat peci dari travelnya masing-masing. Nah biasanya ini diminta dipakai. Makanya ya sebaiknya sih langsung dipakai saja. Kalaupun tidak, ya kita masukkan ke dalam koper ini. Berikutnya, nah ini juga penting terkait dengan peralatan listrik. Karena perlu Bapak Ibu ketahui di sana itu colokan listriknya itu tidak seperti di kita. Di sana itu biasanya tiga ininya keluarnya. Nah makanya saya beli ini yang 3, kemudian keluarnya 2. Nah nanti saya juga bawa kabel panjang seperti ini ya, untuk kita ngecas. Dari ini kita kalau ke sini, nanti ini ke dinding, nanti kita bisa ngecas bersama-sama teman kita, jemaah-jemaah yang lainnya. Karena biasanya sulit mencari tempat ngecas HP dan lain sebagainya. Makanya ini perlu dibawa kalau ada. Ya, kita masukkan ke dalam tempat khusus dan kita selanjutnya peralatan mandi. Peralatan mandi saya bawa sendiri, meskipun di hotel itu biasanya dipersiapkan, tapi namanya orang banyak kadang-kadang cepat habis, sementara kita belum sempat minta ke hotelnya, resepsionernya. Dan kalau untuk sabun mandi saya sarankan untuk sabun cair saja, karena tidak belepotan ya di dalam ini. Kalau sabun biasa itu belepotan nanti. Sikat gigi, odol, silakan dibawa. Dan yang tidak kalah penting ini peralatan seperti gunting, cukur kumis, ini bawa saja. Bawa dan taruh di sana, jangan dibawa ke dalam kabin. Dan kalau ada alat atau mesin cukur, ya nanti kalau ada itu bisa kita gunakan pada saat kita selesai tahallul nanti. Termasuk gunting ini akan kita pergunakan pada saat kita tahallul nanti. Dan ini jangan dibawa ke dalam kabin. Letakkan saja di dalam koper yang besar ini. Nah, yang terakhir yaitu obat-obatan. Obat-obatan ini Bapak Ibu jangan sampai lupa, terutama yang sudah punya riwayat penyakit. Konsultasi dulu ke dokternya, ya. Kasih tahu bahwa Bapak Ibu akan berangkat umroh, persiapan obat-obatnya. Nah, secara umum jangan lupa pertama yang perlu dibawa yaitu obat batuk. Ya, karena di sana nanti ya ada perubahan cuaca. Nah, biasanya hampir seluruh jamaah itu kena serang penyakit namanya batuk. Kemudian perlu juga dibawa obat alergi. Nah, karena kita nanti makan makanan yang mungkin tidak biasa kita makan sehingga terjadi alergi. Nah, kalaupun terjadi kita sudah siap obatnya. Ataupun kalau kita tidak terkena mungkin jamaah-jamaah lain yang membutuhkan, silakan dibawa saja. Termasuk juga antibiotik. Ya, silakan dibawa nanti antibiotik untuk sebagai pencegahan agar tubuh kita tetap sehat. Dan juga vitamin. Vitamin C, vitamin B,
itu silakan dibawa. Seperti Redoxon dan lain sebagainya, itu bisa kita bawa sebagai bentuk menjaga kebugaran tubuh kita. Karena ibadah umroh ini adalah ibadah fisik. Jadi kita apalagi yang 9 hari ini kita benar-benar full. Setiap hari itu ada aktivitas, ada kegiatan. Di samping kita tentu ibadah sholat di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Nah ini kalau ada but-but bawa, dan juga bawa hot pain ya, untuk mungkin barangkali menghilang rasa nyeri di kaki, di betis itu, silakan juga dibawa. Itu biasanya ketika habis tawaf, sa'i, itu badan kita terasa sakit-sakit. Nah itu nanti kita sudah siap obatnya. Dan juga ya, nah ini Vaseline. Ini juga dibawa silakan, karena ini agar tidak pecah-pecah bibir kita, ya. Tangan, kaki ini sering-sering digosok dengan ya Vaseline ini. Ya, minyak kayu putih, breast care, dan ya ini paracetamol ya, paracetamol. Ini saya bawa biasanya itu Sunmol ya, saya bawa ya. Kemudian ya diapet, Dumek dan lain sebagainya. Pokoknya persiapkan saja obat-obat yang biasa kita pakai dan kita perlukan. Terutama tadi saya ingatkan untuk membawa ya obat batuk, itu sangat penting sekali. Nah ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa, kita persiapkan dan kita masukkan ke dalam koper yang besar ini. Setelah selesai semua, kita masukkan ke dalam, kemudian kita tutup rapi-rapi. Nah, biasanya setelah selesai semuanya, saya tutup dengan plastik. Nah, ini bisa dibeli. Nanti saya kasih linknya. Bisa dibeli di Shopee dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih aman tas kita. Nah, jadi kalau saya, jamaah saya anjurkan, bahkan saya persiapkan untuk dipasang plastik ini agar supaya lebih aman. Nah, nanti kita kunci di bawah, baru nanti kita tambah lakbannya, sehingga benar-benar kuat. Ketika dibanting-banting, insya Allah koper kita ini aman. Demikian untuk koper yang pertama. Dan selanjutnya kita ke koper yang kedua. Ini akan kita bawa ke dalam kabin, ke dalam pesawat. Nah, sebelum kita persiapkan isinya, perlu kami sampaikan, ada hal-hal yang tidak boleh kita bawa ke dalam kabin. Yang pertama, yaitu barang atau benda cair lebih dari 100 ml. Baik itu parfum, minyak wangi, ya obat-obatan seperti minyak kayu putih, bahkan minuman mineral, itu jangan dibawa ke dalam kabin melebihi 100 ml. Kemudian yang tidak boleh juga adalah senjata tajam atau benda-benda tajam seperti gunting, potongan kuku, apalagi pisau, silet, dan lain sebagainya, itu tidak boleh ditaruh di dalam bagasi atau ke dalam koper kecil ini, karena koper kecil ini akan kita bawa ke dalam pesawat. Semua itu tadi ditaruh di dalam tas koper besar ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang barang-barang apa saja yang harus kita persiapkan untuk kita masukkan ke dalam koper. Dan untuk barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam
koper kecil ini, tentu yang pertama satu set pakaian ganti, minimal satu set, boleh lebih, ya 2, karena dalam perjalanan nanti kita akan berganti pakaian, misalnya terutama kita yang dari daerah, itu bisa 2 set, 2 setel ya, mungkin kalau kami dari Lubuk Linggau ke Palembang, itu nanti satu pakaian sampai Palembang ganti lagi. Kemudian nanti sebelum berangkat ke Madinah, sebelum ke bandara mungkin akan ganti lagi. Jadi minimal 1 atau 2 set pakaian. Nah, saya biasanya saya bawa 2 ya, persiapan dalam perjalanan. 1 setnya mulai dari baju, celana panjang tentu ya. Kemudian baju dalam dan celana dalamnya. Pokoknya 1 set atau 2 set. Kalau mau 2 set silakan. Minimal 1. Kemudian yang perlu kita bawa juga, ini jaket. Jaket jangan ditaruh di koper yang besar. Jaket ini taruh saja di dalam koper yang kecil karena nanti akan kita gunakan, kita ambil ketika kita sudah masuk dalam pesawat. Karena dalam pesawat itu sangat dingin. Ya, terutama yang tidak tahan dingin harus bawa jaket. Kemudian, ini sal kita masukkan ke dalam koper ini saja, karena suatu saat akan diminta dipakai. Ketika sebelum berangkat di bandara, sebelum pelepasan dan sebagainya, diminta untuk kita memakai ini sehingga mudah kita mengambilnya. Termasuk juga ini bantal leher, ini taruh saja di dalam koper kecil ini, kita mudah mengambilnya ketika kita ingin mempergunakannya. Dan juga biasanya jamaah semua sudah dapat baju seragam dari terapelnya masing-masing, juga taruh di sini, sehingga ketika kita membutuhkannya cepat, mudah untuk kita mengambilnya. Dan yang tidak kalah penting adalah sandal jepit. Saya biasanya kalau sandal jepit ini saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Ya silakan, yang penting sandal jepit dalam bentuk apapun, masukkan ke sana, ke sini. Jangan dimasukkan ke dalam koper yang besar. Karena saat-saat tertentu kita perlu pakai sandal jepit. Terutama kita ketika sampai nanti di Madinah. Dan juga kacamata hitam boleh ditaruh di dalam koper yang kecil ini atau di dalam tas selendang juga boleh. Kalau saya, karena biasanya dipakainya pada saat city tour saja, makanya saya taruh di dalam koper yang kecil ini saja. Nah inilah barangkali yang perlu kita persiapkan di dalam koper yang kecil ini. Kita tutup. Dan yang terakhir, ini untuk tas selempang atau sandang. Ini yang pertama tentu identitas kita, masukkan ke sini. Seperti paspor, KTP, dompet, masukkan ke sini, boleh. Buku panduan, biasanya kita bawa buku panduan, barangkali ingin kita baca-baca dalam perjalanan, kita bawa. Kalau perlu bawa Quran, mau bawa Quran silakan, Quran kecil saja. Kemudian mungkin ada yang mau bawa tasbih, baik yang biasa maupun yang digital seperti ini. Identitas ini, ID card, biasanya dikasih dari terapelnya. Ya, sebelum kita pakai, sebelum sampai ke sana, kita mungkin bisa kan masukkan ke dalam sini. Seperti cas HP, bisa kita masukkan ke dalam sini, dan catatan-catatan lain, mungkin pena dan lain sebagainya, barangkali perlu untuk kita bawa. Kemudian mungkin HP, ini bisa juga kita masuk dan kita taruhkan ke dalam sini semuanya. Karena suatu saat tertentu kita butuh, langsung kita ambil di dalam sini. Dan nanti kalau sudah kita sampai ke Mekah atau Madinah, biasanya kita gunakan untuk
menaruh atau meletakkan sandal kita ketika kita masuk ke dalam masjid, minuman, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, para calon jamaah umroh yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan persiapan, peralatan, atau barang apa saja yang akan kita bawa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.